Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita me- menikmati tanda kutip eh, keputusan besar Presiden Prabowo kemarin, eh, eh, kemarin realisasinya, yaitu pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto bersama 1.160 narapidana lainnya. Kalau Tom Lembong adalah hanya sendirian mendapat abolisi. Uh, dari kejadian tersebut, mulai dari kemarin itu banyak sekali pendapat sehingga muncul di saya itu ada 5 kontroversi terhadap putusan Presiden Prabowo. Ada pihak yang menyatakan keputusan tersebut sangat tepat. Pihak lain menyatakan bahwa salah karena Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada pelaku korupsi. Itu yang harusnya tidak dilakukan. Dan ini disuarakan oleh teman-teman dari KPK, terutama Pak Novel Baswedan secara terbuka menyatakan ini jangan sampai digunakan. Kontroversi ketiga adalah ini pemberian amnesti abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada kepada Hasto dan 1.160 narapidana lainnya itu adalah untuk menyelamatkan Joko Widodo. Kontroversi keempat adalah bahwa ini adalah hasil deal politik sebagai bargaining politik. Kontroversi kelima adalah justru ada pihak menyatakan harusnya Tom Lembong menolak abolisi tersebut. Nah, saya ingin jelaskan bahwa terhadap pihak yang berpendapat bahwa keputusan ini tepat, saya di dalam pendapat itu. Kenapa saya katakan tepat? Karena saya hanya membahas tentang terkait dengan abolisi kepada Tom Lembong. Karena saya nggak tahu proses yang terjadi amnesti terhadap Hasto Kristianto. Nah, kenapa saya bisa menjelaskan? Karena saya mengikuti betul proses peradilan yang terjadi dari Tom Lembong, mulai dari penyelidikan dan ditahan. Coba Anda bayangkan, Tom Lembong itu prosesnya terjadi di saat Presiden Jokowi masih berkuasa, 2023. Dan lucunya, tidak ada sama sekali, belum ada kerugian negara, bukti kerugian negara tahu-tahu sudah ditangkap dan ditahan. Akhirnya di persidangan pun terbukti bahwa tidak bisa dibuktikan bahwa Tom Lembong melakukan korupsi, yaitu mens rea-nya tidak ada aliran dana dan tidak ada kerugian negara. Akhirnya hakim mencari-cari sampai keluar istilah karena menganut paham mempraktekkan kapitalisme di Indonesia. Itu saking hakim mencari-cari kesalahan sehingga ditetapkan hukuman 4,5 tahun dan denda 750 juta. Nah, ini pemaksaan oleh hakim hakim pemaksaan keputusan untuk mengkriminalisasi Tom Lembong. Nah, kita harus tahu, sehingga menurut saya pemberian abolisi kepada Tom Lembong adalah tepat karena Presiden Prabowo sudah pasti memahami bahwa ini adalah kriminalisasi oleh Joko Widodo. Karena faktanya menteri-menteri lain, 6 menteri perdagangan lainnya yang mengimpor gula dengan mekanisme yang sama tidak dituntut sama sekali. Nah, Tom Lembong sangat terbuka dan di persidangan menyatakan bahwa ini perintah Joko Widodo. Nah, kemarin Joko Widodo mulai ngeles setelah Prabowo mengeluarkan abolisi. Nah, sehingga Prabowo menyadari bahwa demi keadilan, maka pemerintah, saya ingatkan, perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi adalah pengakuan kesalahan pemerintah terhadap proses hukum
terhadap seseorang sehingga proses hukumnya harus dihentikan. Proses hukumnya harus dihentikan. Dan menyatakan, hei Tom Lembong, kau benar, maka proses hukumnya aku hentikan. Amnesti adalah pengakuan bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana dan karena pertimbangan tertentu Presiden menggunakan haknya memberikan pengampunan, yaitu namanya amnesti. Nah, ada lagi hak satu lainnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemberian perbaikan nama baik seseorang yang sudah dihukum, tapi perlu dilakukan karena ada kesalahan, maka dilakukan rehabilitasi nama baiknya. Nah, terhadap Tom Lembong adalah murni bahwa ini pengakuan kesalahan pemerintah karena kriminalisasi dilakukan oleh rezim Joko Widodo dan diluruskan oleh Presiden Prabowo. Nah, jadi ini menurut saya tepat bahwa Presiden Prabowo memberikan sinyal bahwa jangan lagi ada aparat hukum yang didikte oleh penguasa untuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, mempelanggengkan kekuasaan seperti yang selama ini 10 tahun Joko Widodo lakukan dengan memenjarakan orang yang berbeda jalur politik dan memelihara orang yang menyembah ke dia tanda kutip karena dipaksa untuk karena memiliki kasus hukum tapi tidak dilanjutkan karena dia menyembah kepada Joko Widodo. Banyak sekali pejabat yang seperti itu sekarang, masih ada sekitar Prabowo yang ada kesalahan hukumnya tapi dilanjutkan karena menyediakan diri menyembah kepada Joko Widodo. Nah, itu Presiden Prabowo memberikan sinyal jangan lagi ada yang menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Ya, bahkan kalau Joko Widodo jauh lagi memanfaatkan hukum untuk menjadikan anaknya memenuhi syarat menjadi wakil presiden lewat pamannya, menantunya di Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu sangat terbuka dan ini koreksi yang dilakukan oleh Prabowo dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Kontroversi kedua yang menyatakan kok menggunakan hak prerogatif presiden untuk mengampuni kasus korupsi. Saya di posisi yang sama bahwa kasus korupsi tidak boleh digunakan pengampunan pemerintah, baik itu abolisi, amnesti, dan rehabilitasi, tidak boleh digunakan untuk kasus korupsi. Sebaiknya tidak digunakan karena kasus kalau itu digunakan sangat berbahaya karena bisa saja penguasa menjadikan kasus tersebut untuk bernegosiasi dengan dengan pelaku korupsi dan diberikan amnesti dengan biaya tertentu. Nah, itu yang kita harus hindari. Tapi saya ingin katakan kasus Tom Lembong bukanlah kasus korupsi, tapi ini adalah kasus kriminalisasi. Dan faktanya bahwa di persidangan tidak bisa dibuktikan bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa Tom Lembong melakukan korupsi. Nah, hanya ini adalah karena kriminalisasi. Jadi, kriminalisasi tidak salah diberikan pengampunan dari presiden, apakah abolisi, amnesti, dan rehabilitasi. Nah, itu kasus Tom Lembong jelas kasus kriminalisasi, bukan kasus korupsi. Jadi, dan kasus kriminalisasi memang harus dihentikan, diberikan sinyal agar tidak ada lagi kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim siapapun ke depan, karena ini harus tidak mencontoh lagi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo selama ini. Kontroversi ketiga ini yang menyatakan yang menyatakan bahwa pemberian gerasi abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan amnesti kepada kepada Hasto itu untuk menyelamatkan Joko Widodo. Saya agak bingung dengan pendapat ini karena kedua kasus ini sebenarnya terbukti bahwa ini adalah permintaan Joko Widodo kepada
penegak hukum. Karena begini, faktanya bahwa ini permintaan Joko Widodo karena berseberangan secara politik. 6 Menteri Perdagangan lain melakukan impor gula dalam jumlah yang jauh lebih besar dari melakukan Tom Lembong dengan mekanisme persis sama dengan Tom Lembong, malah bisa lebih kasar, tapi tidak dinyatakan salah. Dan hanya Tom Lembong karena memilih berseberangan dengan Joko Widodo itu dikriminalisasi oleh Kejaksaan Agung atas, saya yakin betul bahwa itu adalah perintah Joko Widodo. Yang kedua, kasus Hasto, saya bahas ini, kasus Hasto ini kasus 5 tahun lalu. Terkait dengan sogokan Harun Masiku kepada KPU, dan KPU-nya sudah dipenjara, Harun Masiku hilang. Dan kenapa baru dibuka 2023, 2024? Karena pada saat itu, ini saya publik harus paham bahwa kedua orang ini adalah bekas kesayangan tanda kutip oleh Joko Widodo. Hasto itu yang memproses semua proses pencalonan sebagai sekjen PDIP, proses pencalonan Joko Widodo dan keluarganya. Joko Widodo jadi wali kota Solo atas proses dari Hasto, menantunya menjadi wali kota Medan dan gubernur dan wali kota Medan atas proses sekjen PDIP, karena pada saat itu Bobi masuk lewat PDIP. Hanya pada saat jadi gubernur pindah ke Gerindra. Nah, hal yang sama terjadi kepada Gibran. Pada saat Gibran menjadi wali kota, akhirnya disingkirkanlah tokoh-tokoh PDIP di Medan terjadi, di Solo juga terjadi demi keluarga Joko Widodo. Nah, ini peran yang penting sekali oleh oleh Hasto. Nah, Hasto mulai mengeritik Joko Widodo sangat keras saat berpisah dan memilih berpisah. Joko Widodo memilih berpisah, meninggalkan PDIP dan memecat Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP. Nah, setelah itu, Hasto pernah ngomong saya, ini sepertinya saya akan mengalami kriminalisasi, dan mudah-mudahan suatu saat Hasto bisa membuka tekanan apa yang dialami setelah dia berseberangan dengan Joko Widodo, supaya publik agak paham semua. Jadi, saya ulangi, kedua kasus ini adalah kedua kasus yang pesanan Joko Widodo. Jadi, kalau ada menyatakan untuk menyelamatkan Joko Widodo, justru saya berpendapat sebaliknya. Presiden Prabowo memberikan sinyal, hai mantan Presiden Joko Widodo, pesananmu saya nggak bisa laksanakan dan aku mengambil kebijakan yang sebaliknya, terutama kasus Tom Lembong. Kriminalisasi yang Anda lakukan terhadap Tom Lembong itu mengganggu rasa keadilan masyarakat. Nah, maka Presiden Prabowo menyatakan sinyalnya, aku berpihak kepada kebenaran yang dituntut oleh masyarakat. Bukan lagi terhadap keinginan Anda sebagai mantan presiden, Anda sebagai mantan atasan saya untuk merusak rasa keadilan di masyarakat. Ingat, gerasi itu adalah memberikan keadilan, merusak gerasi atau pengampunan presiden kepada pelaku korupsi adalah merusak keadilan, rasa keadilan masyarakat. Tapi pemberian abolisi terhadap orang yang tidak salah itu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Jadi saya ulangi, gerasi pengampunan pemerintah terhadap pelaku korupsi itu merusak rasa keadilan. Kalau memberikan abolisi dan kepada seseorang rakyat, yang dikriminalisasi adalah memberikan rasa keadilan. Jadi semuanya adalah untuk perbaikan Jadi saya sangat setuju kembali bahwa tidak boleh pengampunan presiden, baik itu gerasi, abolisi dan rehabilitasi diberikan kepada pihak yang pelaku korupsi. Nah, jadi sangat tidak masuk akal bahwa ini adalah untuk menyelamatkan Joko Widodo. Nah, ada pihak menyatakan bahwa Joko Widodo
bisa melakukan nanti kalau ada pelanggaran hukum selama dia menjadi presiden, maka bisa juga memohon gerasi kepada pemerintah. Bagi saya, proses hukum lakukan saja dulu. Dan kadang tidak gampang juga memberikan amnesti atau rehabilitasi oleh presiden. Tapi kita harus pahami bahwa amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah hak prerogatif presiden. Tapi presiden biasanya menggunakan dengan sangat hati-hati karena ingin menjaga rasa keadilan masyarakat. Dan saya pikir saat ini Prabowo di posisi ingin menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga dia mengabaikan keinginan dan tanda kutip pesanan Joko Widodo untuk menghukum 2 orang yang dianggap berseberangan sama dia. Nah, jadi kembali lagi ini sinyal dari Prabowo, hai Solo geng SOP, Solo oligarki Pacok. Saya Presiden Prabowo, pemahaman saya menyatakan saya sekarang bersama rakyat untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan kebenaran, bukan kepada kekuasaan. Jadi itu mengingatkan ya kasarnya sudah saatnya kalian berhenti ngejago karena saya berada bersama dengan rakyat. Kontroversi keempat adalah menyatakan bahwa ini hasil deal politik. Saya ingin meluruskan di sini, terhadap Tom Lembong tidak ada deal politik sama sekali. Karena satu, pihak Tom Lembong tidak pernah memohon apapun kepada Presiden Prabowo. Tidak pernah memohon dan hanya mengajukan banding. Tidak ada, belum sampai ke Presiden. Nah, terus tidak ada komunikasi antara pihak Tom Lembong dengan pihak istana atau Hambalang sebelum proses keputusan diambil memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Komunikasi hanya terjadi setelah keputusan diambil. Artinya tidak ada deal politik apapun yang terjadi. Ini saya jamin karena kemarin saya seharian hampir 10 jam di lembaga LP Cipinang bersama Anies Baswedan, semua pengacara dan Tom Lembong. Dan pertanyaan saya ke mereka, adakah deal politik di balik ini? Dia menyatakan sama sekali tidak ada. Karena kami tidak pernah meminta. Yang kedua, tidak ada komunikasi sama sekali dengan istana sebelum keluarnya keputusan. Artinya tidak ada deal politik apapun. Saya tidak tahu kalau dengan pihak yang amnesti kepada Hasto. Saya nggak tahu karena saya tidak di dalam tidak dalam proses itu. Yang sama antara antara Tom Lembong dengan Hasto adalah dua-duanya korban kriminalisasi, bukan korban, adalah permintaan Joko Widodo. Dua-duanya permintaan Joko Widodo untuk dilakukan proses hukum. Itu aja, itu persamaannya. Nah, yang kelima, kontroversi kelima ini menarik. Ada pihak menyatakan bahwa sebaiknya Tom Lembong menolak abolisi itu. Ini sangat menarik. Kan begini, saya ulangi lagi. Abolisi adalah pengakuan pemerintah penguasa bahwa dia salah. Dan pengakuan pemerintah bahwa Tom Lembong kau benar. Kau dikriminalisasi. Kau salah proses hukum. Maka atas nama presiden, maka presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menghentikan proses itu. Nah, artinya kasarnya begini. Saya Presiden Prabowo menyadari bahwa penetapan hukum pada Tom Lembong adalah kesalahan kami dan Anda yang benar. Terus apa alasannya menolak? Orang mengaku salah, mengaku tidak benar, kok kita tolak? Kalau kita tolak artinya kita mengakui salah dong. Nah, ini logika yang dibelok-belokkan oleh pihak tertentu. Nah, jadi Prabowo posisi benar, Lembong posisi benar. Maka agenda berikutnya Prabowo adalah penguasa bahwa semua aparat
hukum yang melakukan kesalahan tersebut harus ditindak. Jaksanya, kalau perlu jaksa penanggung jawab di atas, kenapa Anda melakukan kriminalisasi atas pesanan Joko Widodo? Maka Anda harus kena sanksi. Hakim yang mengada-ada mengambil keputusan, itu harusnya juga kena sanksi. Bayangkan, saya hadir berkali-kali di pengadilan. Karena tidak menemukan mens rea, itu niat jahat, dan tuduhan-tuduhan awal itu tidak terbukti, maka tuduhannya diganti. Anda bisa bayangkan, itu jaksa yang hadir pada saat saksi dari pihak Tom Lembong itu tidak pernah mau kelihatan wajah tertekan, tidak mau bertanya. Nah, tapi memang hakim ada yang sangat aktif, yaitu saya lupa namanya, bukan hakim ketuanya. Hakim yang membacakan itu sangat aktif, yang menyatakan. Nah, jadi kelihatan sekali bahwa setelah jaksa digarap oleh rezim Joko Widodo, hakim digarap untuk menghukum Tom Lembong. Dan tapi Prabowo melihat ini ada yang menarik, bahwa ini adalah pelanggaran proses hukum. Jadi kembali kepada pihak yang menyatakan tolak, nggak ada alasan menolak. Orang mengakui kita benar kok ditolak. Orang mengakui kesalahannya kok ditolak. Jadi ini penyesatan yang dan itu lucunya yang menyampaikan ke saya itu adalah teman-teman seperjuangan. Teman-teman seperjuangan, kenapa pada saat Prabowo memihak kepada kebenaran, Anda kok sekarang justru ingin berseberangan lagi? Saya orang selalu, kalau Presiden Prabowo benar, maka saya dukung. Kalau dia salah, saya marah. Saya tidak punya, saya malah dibully. Anda terlalu cepat memuji Prabowo. Saya bilang, tetapi saya juga terlalu cepat marah kalau Prabowo melakukan kesalahan dan kesalahan. Nah, yang saya paling nggak bisa terima itu kalau Prabowo menghadap-hadap terus Joko Widodo. Nah, ada pihak menyatakan, kenapa Prabowo Anda banyak yang puji, banyak juga yang dipuji. Iya, saya katakan, kenapa Joko Widodo tidak ada yang Anda puji? Saya bilang, tunjukkan saya kebijakan Joko Widodo yang pantas saya puji dan tidak bisa saya bantah. Karena itu semua hanya bungkus. Saya nggak menemukan apapun kebijakan Joko Widodo yang yang pantas dipuji. Nah, jadi itulah kontroversi ini saya luruskan. Saya simpulkan bahwa terhadap pemberian abolisi terhadap Tom Lembong itu adalah tepat karena satu, bahwa memang ini pengakuan pemerintah bahwa mereka salah dan Tom Lembong benar. Yang kedua, memberikan sinyal bahwa tidak boleh lagi ada intervensi kekuasaan kepada hukum untuk menghukum orang yang berseberangan dengan pemerintah, apalagi pengadilan politik. Nah, kita berharap dengan Pak Prabowo meluruskan. Nah, ketiga, bahwa ini adalah pelurusan hukum oleh penegakan hukum oleh Presiden Prabowo terhadap praktek hukum yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo selama 10 tahun. Anda bisa bayangkan Joko Widodo menggunakan hukum untuk kepentingan dirinya, yaitu menghukum lawan politiknya dan mengkerangkeng tanda kutip teman politiknya yang melakukan pelanggaran hukum. Tidak sedikit menteri-menteri yang ada di Prabowo sekarang itu adalah penjara tanda kutip oleh Pak Jokowi terhadap orang-orang itu agar dia mau melakukan apapun demi Joko Widodo sampai mengusulkan 3 periode dan lain karena kasus hukumnya dipegang. Itulah praktek hukum yang sangat jelek yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, yaitu memenjarakan dan mengkriminalisasi lawan politik dan memelihara orang yang punya kasus hukum untuk untuk diatur sesuai dengan keinginan Joko Widodo. Karena kalau enggak, maka kasusnya dibuka. Saya pikir kasus Airlangga Hartarto yang diganti Ketua Umum Golkar, kasus BTS salah satu menteri yang mengembalikan uang ke Kejaksaan Agung, kasus CPO, kasus pemberian HPH, pelepasan hak hutan
oleh salah satu menteri yang masih bercokol sekarang, itu kasus pemberian tambang dan lain-lain itu masih ada di sekitar Prabowo. Nah, saya berharap dengan selesai ini Pak Prabowo siapa tahu, karena ada beberapa kriminalisasi yang pernah dilakukan oleh Joko Widodo, yaitu terkait dengan teman-teman aktivis yang kritis saat itu, semua dipenjarakan oleh dikriminalisasi oleh Joko Widodo dengan dengan tuduhan yang aneh-aneh. Saya bisa sebutkan nama, yaitu Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Edi Mulyadi, kemudian Ruslan Buton, Habib Rizik Sihab, kemudian Bu Mary dari Lampung. Itu semua korban kriminalisasi oleh rezim Joko Widodo. Kalau Pak Prabowo punya niat baik lagi, maka berikanlah rehabilitasi kepada mereka. Karena itu jelas-jelas kriminalisasi. Nah, kita juga sedang menghadapi proses hukum kriminalisasi di Pengadilan Negeri Tangerang yang dilakukan oleh PIK 2, dan banyak sekali korban kriminalisasi di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap perampasan tanah rakyat oleh PIK 2, dan terbukti sekarang bahwa itu benar-benar kriminalisasi. Jadi saya berharap, dan itu pasti pesanan geng SOP, Solo, oligarki, dan Parcok, dan sudah banyak sekali korbannya. Saya berharap Dewan Hakim yang sedang mengadili ini menyadari bahwa Presiden Prabowo sekarang itu memihak kepada kebenaran, maka hakim harus memihak kepada kebenaran, bukan kepada oligarki yang selama ini kami tahu di Pengadilan Tangerang itu memang sangat memihak kepada bukan hanya pengadilan, aparat penegak hukum, pemerintah dan lain-lain itu sangat memihak kepada oligarki yang menggusur rakyat. Itulah saya pikir. Nah, satu yang menarik terakhir saya sampaikan, dari dua kasus ini saya melihat bahwa tuduhan bahwa Indonesia itu SARA, radikal, kemudian Taliban, itu sangat salah, dan itu hanya tuduhan kepada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dengan, mohon maaf, dengan menuduh itu sepertinya meminta biaya kepada pihak lain yang seakan-akan diselamatkan, biasanya kelompok minoritas, padahal sebenarnya dia sendiri yang menakut-nakuti pihak kelompok minoritas untuk mendapatkan uang seakan-akan untuk mengamankan mereka. Ini dua kasus, Tom Lembong, Charlie Chandra. Tom Lembong itu dan Charlie Chandra adalah etnis Chinese, dan dua-duanya beragama Katolik. Tapi lihat, yang datang membela Tom Lembong mulai dari persidangan penyidikan itulah ibu-ibu yang pakai jilbab. Ibu-ibu yang pakai jilbab yang kemarin saya saksikan itu mulai ada selesai sholat subuh, udah datang ke sana sampai malam, sampai jam 11 malam. Mereka masih menunggu Tom Lembong. Yang lebih menarik lagi, Charlie Chandra, penasehat hukumnya, pengacaranya adalah Ahmad Hosinuddin. Ahmad Hosinuddin ini selalu dituduh sebagai radikal HTI, dan itu terbuka dilakukan oleh PIK 2 terhadap tuduhan itu. Nah, dia membela Chinese Katolik. Jadi sebenarnya kita makin tahu sekarang yang menggoreng-goreng bahwa di Indonesia ada Islam radikal adalah pihak-pihak sepertinya yang mencari uang seakan-akan menjadi pengaman kaum minoritas. Terima kasih. Kembali lagi, selamat kita menjadi kembali ke ini yang benar, bahwa Presiden Prabowo kembali meluruskan penegakan hukum yang dihancurkan oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Kita tunggu, semoga Presiden Prabowo melakukan perbaikan ke aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim-hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.